Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat dan pelestarian ekosistem estuari. Manfaat dari ekosistem estuari sendiri adalah sebagai penyaringan dan pengendapan zat berjuta-juta zat beracun yang berasal dari daratan, yang mungkinnya diendap dan mungkin disaring dan menghasilkan berapa air bersih. Itu salah satu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah sebagai nilai ekonomis. Nilai ekonomis yang apa yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dari ekosistem estuari? Pertama itu nilai ekonomis budidaya ikan. Daerah ekosistem estuari biasanya masyarakat sana yang tinggal di sana memanfaatkan sebagai budidaya ikan. Kenapa masyarakat sana memanfaatkan daerah ekosistem estuari sebagai budidaya ikan? Yang pertama di sana itu termasuk daerah dengan air yang sangat tenang. Kenapa bisa begitu? Karena daerah ekosistem estuari merupakan daerah yang laut yang semi tertutup dan mengalami terjadi daerah pasang surut. Kemudian alasan yang kedua adalah daerah ekosistem estuari merupakan daerah endapan dari berjuta-juta zat beracun, sehingga menyebabkan daerah estuari merupakan daerah yang kaya dengan nutrien atau kaya dengan zat hara, menyebabkan pertumbuhan ikan jauh lebih cepat besar daripada biasanya. Kemudian yang menyebabkan sehingga banyak masyarakat memanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan. Yang selanjutnya itu nilai ekonomis yang kedua yaitu manfaat sebagai daerah ekowisata. Biasanya masyarakat yang tinggal di sana yang memiliki perahu memanfaatkan sebagai wisata field trip atau jalan-jalan yang ada di sekitar daerah ekosistem estuari tersebut. Yang kemudian yang selanjutnya yaitu ekonomis yang ketiga adalah masyarakat yang sekitar yang tinggal di daerah ekosistem estuari memanfaatkan daerah ekosistem estuari sebagai tempat memancing atau menjaring. Pertama, tujuan dari memancing dan menjaring adalah pertama itu ekonomisnya itu adalah untuk hasil tangkap mereka diperjualbelikan dan sebagai bahan pokok makanan. Jadi hasil tangkap mereka sebagai bahan pokok mereka untuk bahan pokok makanan. Kemudian yang ketiga, manfaat dari daerah ekosistem estuari adalah pijakan bagi burung-burung. Dapat burung-burung menjadikan daerah ekosistem estuari sebagai pijakan? Pertama, jelaskan pertama tadi adalah daerah ekosistem estuari adalah memiliki substrat yang berlumpur dan berpasir. Kemudian daerah ekosistem estuari ini ketika mengalami surut, maka ketinggian airnya akan menurun sehingga memungkinkan untuk burung-burung tersebut mencari makanan. Jenis-jenis yang biasanya adalah burung-burung yang biasa tinggal di sana adalah jenis-jenis yang biasanya pemakan ikan. Karena di sana di daerah estuari sendiri banyak jenis-jenis ikan kecil yang bisa dimakan sebagai makanan oleh burung tersebut. Jenis-jenis burung yang manfaatkan di sana lah jenis burung kayak sejenis darah laut, canga, kemudian jenis-jenis burung yang berkaki panjang seperti ardiola. Itu jenis-jenis burung yang memanfaatkan daerah ekosistem estuari sebagai tempat pijakan atau tempat mencari makan. Kemudian saya akan lanjut ke mungkin itu saja manfaatnya yang tadi, pertama sebagai penyaringan, kemudian sebagai ekonomis, dan kemudian sebagai pijakan burung untuk mencari makan. Yang manfaat yang lain salah satunya adalah biasanya daerah ekosistem estuari memanfaatkan sebagai tempat kapal atau perahu lain untuk bersandar, karena dijelaskan tadi bahwa ekosistem estuari merupakan daerah yang sangat tenang. Kemudian yang selanjutnya saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang penjelasan tentang pelestarian ekosistem estuari tersebut. Kenapa ekosistem estuari perlu dilestarikan? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa manfaat-manfaatnya sangat berguna bagi masyarakat itu sendiri. Apabila ini tidak dijaga, maka manfaat seperti nilai ekonomis, manfaat untuk burung sebagai pijakan itu bisa saja akan terancam punah. Contoh sederhana adalah ketika masyarakat kita tidak sadar bahwa sampah atau membuang sampah secara sembarangan itu sudah termasuk mengotori dari ekosistem estuari. Sebab apa? Jadi ketika tamu datang atau pengunjung datang dari ekosistem estuari tersebut ingin field trip jalan-jalan di sekitar ekosistem estuari, maka itu akan terganggu kebersihan dan kealamian tersebut, yang sehingga menyebabkan kemungkinan itu
pengunjung dan pengunjung berat untuk berkunjung kembali, sehingga perlu adanya pelestarian. Bagaimana cara kita melestarikan dan ekosistem lestari? Yang pertama adalah kita kan dengan menjaga kebersihan sampah. Jadi di sana sama-sama melindungi urusan sampah, yaitu dengan cara jangan membuang sampah atau sampah-sampah kayak sejenis sampah plastik atau sampah-sampah ibu rumah tangga yang berpotensi merusak lingkungan sekitar dan berpotensi mengotori dan ekosistem tersebut. Nah, yang kemudian yaitu caranya selanjutnya adalah menjaga saya tadi menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, kemudian menjaga tentang aktivitas manusianya sendiri. Aktivitas manusia apa yang kita dijaga adalah pertama yang mengambil organisme atau makhluk hidup jenis ikan krustase yang secara berlebihan, apalagi secara berlebihan yang tidak sesuai dengan standarnya. Contoh saja misalkan seperti contohnya adalah ketika menangkap ikan menggunakan bom peledak di daerah ekosistem estuari itu sudah melanggar. Jadi kita sama-sama menjaga jangan sampai terjadi. Kemudian selain yang di lautnya juga yang biasanya dijelaskan tadi bahwa daerah ekosistem estuari biasanya sebagai pijakan burung untuk cari makan. Nah, itu yang perlu dijaga. Nah, jadi biasanya ketika biasanya penembak burung itu biasanya cari burung itu di dekat-dekat daerah ekosistem estuari. Itu yang perlu dijaga tentang penembak burung untuk tidak menembak burung tersebut. Sebab kenapa? Bahwa saya jelaskan tadi bahwa potensi ekowisata dari ekosistem estuari sangat besar, sehingga apabila tidak dijaga jenis makhluknya seperti jenis-jenis organisme yang ada seperti ikan dan burung, maka daya tarik sebagai ekosistem wisata tersebut akan gagal. Nah, kemudian jadi yang perlu dijaga yang pertama kebersihan lingkungan, kemudian menjaga makhluk hidup yang ada di sana. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 2, dan semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman dan rekan-rekan saya bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.